Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uridu an anqula ba'dan nasaih minal ulama binisbati lana jami'an alladzina nash'uru annana tarakna as-salah aw alladzina ma zalu hatta yaumina hadza yatajaharuna as-salah wa ma zalu fi katsirin minal ahyan yuqalliluna min sya'nil ibadah as-salah. Yashrahul ulama al-katsir minal ayat wal hadis haula tahdidatillah li aslil ashkhas alladzina yatrakuna shalah. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Hatta law qara'na fi arkanil Islam as-shalah hiya ruknun asani ba'da syahadah. Ay anna syakhsan sayarfudu minal Islam ma'annahu yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lakinnahu la ya'malu shalah amdan duna sinnin wa huwa ma yajuzu hatta fil Qur'an yukarrirullahu ta'ala ahkaman bitahdidi bainahum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah Mal maksudu minal mutajahil fi shalah. Laqad shalla bil fi'li illa salatahu alladhi salatuhu laysat rasmiyah alladhi yusalli ahyanan yatruku syakhsun alladhi salatuhu mutasarri'ah la yaltaqi asy-syakhsu alladhi salatuhu laysat sahihah al-wudu' aw tadhiruhu fa kaifa bi ashkhas ghairu mutahammisin lidzalika yusannifullah subhanahu wa ta'ala min baidil khasais al-katsir wa wuduhan li nifaqi syakhsin annahu kasul fi shalah wa laysa kasulan fi shalah. berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Yaqulullahu ta'ala fi surati Nisa wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lakin hal salatana tashmalu anil kusala? Madza an tarawihi ladaina yashmalul kusala? Nahnu nabhasu an asra'i tarawih walladhi fi 15 daqiqah faqad yakmalu aw yakmalu 20 raka'atin
Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'alla nashmalu ulaika allazina hum sahun ala raqmi min anana nusalli bihmal hatta law salaina li'alla nashmalu annas allazina kusalan annasul kusala ala raqmi min anana naqumu tilka bil ibadah idza kunna minal muqassirin awil kusala fi shalah na'udzubillah. Fahadha yakni annahu la yazalu fi qulubina nifaqun marfud bil iman wal islam fi sabilillahi subhanahu. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita nggak punya ikatan apa-apa dengan Allah? As-salatu hiya ar-rabitul wahid bainana wa bainas sama. As-salatu hiya ar-rabitul wahid bainal ab wallah. Bihaisu indama natruku shalah marratan wahidah faqat wa fahadha yakni anana qatana ala qatana wa Allah fakaifa sanahsulu ala aunillah indama nahtaju ilaih bainama laysa ladaina ay arrabit alal itlaqi ma Allah. Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Indama la yakunu ladaina rabitun ma'a syakhsin fakaifa natawaqqa min hadha syakhs aw yusa'iduna imra'atun laysat laha ay alaqatun 'ala al-itlaq bizawjiha as-sabiq fakaifa satatlabu min az-zawj as-sabiq likimmatil aish hakadha ladaina ma'allah indama nartabitu billah idza kunna qad qata'na rabitana ma'allah fakaifa natlubu min ar-rizqu min Allah fakaifa natlubu min Allah al-himayah fakaifa natlubu min Allah ayyashur alaina wa ya'tani bina wa ma'a dzalik nahnu anfusana. Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Al-kalimah al-wahidah lil ulama hiya rabatul amdi ma'a rabbih huwa anna silahul ladzi yatruku shalah amdan duna sababu yasmahu bihi din, yakni annahu qad urrabitah ma'al urwatil wuthqa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-ulama yuhadiluna bi annahu hatta law taraka syakhsu as-salah
hatta nihaya hayatihi indama yamutu la yanbaghi ayyadfana fi kuburil muslimin wa la yanbaghi ayyusalli min qibali ulama'il muslimin illa min qibali a'ilat. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Hatta indama kana hayatihim lam yusalli amdan li fatrati tawilah, lidzalika qala rajuluddin anna zawjatihi yajibu an tatluba minhu at-talaq idza tarra az-zawju ila tatliqi zawjatihi. Limadza la yahillu lil mar'ah al-mu'minah an tatazawwaj ma'ar rajul yatruku shalah. Wa hadza yadullu ala anna ba'd al-ulama ya'taqiduna anna syakhsa alladhi yatruku shalah amdan qad irtadda 'anil islam ala ar-raqmi min anna hadha laysa ra'il jam'il ulama walakinna Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. fi waqtin la haqqa fi salatil akhirah hiya awwalu sadaqah yatrubuha Allah. Idza kanat salatana sahihah fa inna Allah yasluha sadaqah ukhra. Walakin idza tadarrarta salatal mar al khairiyat al-ukhra tatlufu ma'aha aidan. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. As-salatu hiya syai'un la yumkinuna tajahaluhu muhimman kana sababuna. Qad la nadfa'u zakah idza lam natamakkan min tahmiliha. Qad la nu'di al-hajj idza lam natamakkan min tahmilihi. Qad la nasum idza lam natamakkan min tahmilihi an tariqil qada' aw daf'ul fidyah. Walakin la yumakkinuna tarkus salah li'annana idza lam natamakkan minal qiyam bidzalika fil waqtil muhaddid li'anna musafirana marratan ukhra yumkinuna. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. La yumkinu al-qiyam bihi fil masjid li'anna hunaka syaykhuha al-muayyinah wal awasif al-mutira wa hulum ajran fil manazil. La yumkinu al-qiyam bil wuquf, yumkinu al-julus awil istilqa. La yujadu sababu litarki shalah bisababin ahamiyah hadhihi al-ibadah. Fallahu la yuriduna an nukarrirallah anna syakhsa alladhi yatruku shalah yakni annahu qat'u alaqatuhu billah.
Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. كيف شعورك عندما تقرر بدون سبب تقرر بدون سبب نحن بالفعل جيدون لشخص ما نلاحظ لهذا الشخص أننا نضحي به لذلك الشخص نعطي الجميع حقوقا ولكن فجأة يدعو إلى الانفصال دون سبب كيف تشعر؟ هكذا يشعر الله عندما يقطع عبده علاقته مع الله بالتخلي عن الصلاة عندما يعطي الله دائما الخير في حياته لا تكرر الله بالتخلي عن الصلاة نأمل عندما